diskusi tentang gimana sih sebenarnya digital mindset untuk pengajaran tahun 2026 dan seterusnya ini. Pertama sih mengatakan Bapak Ibu ya, tantangan lebih berat. Saya nggak ngancam ya, cuma nakut-nakuti saja. Di China sekarang, saya akan tunjukkan videonya. Di China sekarang itu sudah mulai muncul budaya namanya Black Factory. Bapak Ibu tahu Black Factory? Dark Factory tahu? Dark Factory? Sudah pernah diskusi tentang ini? Nah ya. Jadi Dark Factory ini adalah sebuah fenomena di China di mana orang kayak saya nih pengusaha, kalau saya ini punya sekitar rumah sakit. Jadi sekarang mulai tren di negara maju, termasuk di China yang paling getol itu membangun pabrik tanpa manusia full. Padahal pertumbuhan ekonomi kita dan pertumbuhan penduduk kita itu minimal harus di atas 1 supaya SDM kita terus tumbuh, supaya SDM produktif kita terus tumbuh. Kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Australia dan Jepang, namanya aging population. Anak mudanya kurang, mohon maaf, generasi lansianya makin banyak. Sehingga apa yang terjadi? Biaya tanggungan kesehatannya semakin tinggi, tetapi produktivitasnya semakin berkurang. Artinya apa yang terjadi? Negara habis budgetnya untuk subsidi bidang kesehatan. Dan sekarang kejadian nih BPJS. BPJS setiap bulan minusnya 2 triliun. Kemarin ada asumsi dari finance-nya BPJS, kalau nggak diperbaiki konsepnya, tahun depan BPJS bangkrut. Kenapa? Karena itu Bu, Indonesia juga mengalami aging population. Nah, anak muda itu gimana? Anak mudanya akan sulit cari kerja. Kenapa? Orang-orang kayak kami ini, pengusaha-pengusaha ini mikirnya apa? Duit. Efisiensi. Jadi kami akan mikir gimana caranya membangun pabrik tanpa manusia. Yang terjadi apa? Generasi muda kita banyak, pekerjaan sedikit. Nah ini saya nggak ngancam, ini saya cuma nakut-nakuti aja. Bahwa masa itu akan kejadian. Di China sudah terjadi Bu, sekarang begitu banyak pekerjaan di China, sama seperti di Indonesia. Penopang ekonomi sekarang bukan lagi industri yang aktif seperti KB atau apa, tapi sektor industri informal seperti Gojek dan Grab. Itu menandakan kalau Gojek dan Grab tumbuh di mana-mana, artinya lapangan pekerjaan sedikit. Artinya apa? Saya juga punya 4 anak Bu. Saya sudah 3, saat ini saya ambil lagi, tapi kami nggak banyak, cuma 6 anak. Makanya kami mau memproduksi generasi masa depan ya. Sekarang saya 3, anak laki-laki, 2 perempuan, anak 3 laki-laki. Kemudian ngomong nih yang ceweknya agak manja nih, harus ada adiknya, dia agak manja. Akhirnya alhamdulillah sesuai prediksi anak saya keempat juga perempuan. Jadi 2 laki 2 perempuan. Nanti kalau nggak puas tambah lagi. Oke, semangat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini adalah realita. Ini adalah sebuah keadaan nyata di mana generasi muda ke depan itu tantangan lebih susah daripada kita. Mereka tidak hanya bersaing dengan sesama manusia, sebagian mereka akan bersaing dengan bukan sesama makhluk, tetapi dengan satu teknologi yang namanya AI dan robot. Kalau Ibu perhatikan, bahkan sekarang di sektor yang mohon maaf nih ya, full skill seperti tukang jahit di beberapa negara, di India saya lihat, di Cina, sekarang sudah mulai tuh di atas kepala ibu-ibu yang saya lihat sudah mulai keluar wanita itu sudah lansia, dan sekarang dipasang kamera. Kamera ini akan merekam bagaimana gerakan si ibu itu dalam menjahit. Untuk apa sih sebenarnya? Itu lagi ngumpulin data supaya nanti ada robot tangan yang dibuat oleh perusahaan akan meniru 100% cara bekerjanya orang-orang yang bekerja sebagai penjahit. Jadi hati-hati kalau ada anak kita yang cita-cita jadi penjahit, kalau ada pekerjaan bisa jadi penjahat, hati-hati. Iya beneran. Kenapa? Karena sekarang dengan era otomasi, generasi muda sekarang tuh tantangannya jauh lebih rumit, jauh lebih mumet, jauh lebih keras. Karena lapangan pekerjaan yang dulunya bisa mengisi yang disebut dengan padat karya, banyak orangnya. Sekarang kalau pengusaha akan berpikir sedikit orang, tidak akan banyak. Mungkin pabrik gede, 2 hektar, 3 hektar. Misalnya dianggap industri makanan. Dulu yang tukang ulek ya ada, yang tukang motong-motongnya ada, yang tukang packingnya ada. Besok-besok semua pakai tangan.
Tokopedia baru 2 hari yang lalu sudah dengar berapa yang berapa Bu? Dia melakukan efisiensi berapa persen yang dibuang? 90%. Dari 12.500 tinggal 250. Artinya ada 11.000 lebih kurang yang di PHK. Jadi artinya Bapak Ibu, apakah kita harus pesimistis? Tidak. Karena kita percaya rezeki dari Gusti Allah. Itu pemahaman pertama kita, bahwa kita bangsa beragama, kita punya Tuhan, kita tahu rezeki dari Tuhan. Cuma sekarang gimana caranya kita memupuk yang disebut dengan optimisme kepada anak-anak kita. Murid kita memupuk optimisme. Teknologi tidak mungkin bisa ditahan. Tetapi dengan teknologi kita harus memanfaatkan supaya dengan teknologi itu pekerjaan bisa semakin luas. Nah, ini tugas saya sekarang. Kita sharing, kita diskusi, dan boleh tepuk tangan dulu dong kita semuanya. Ya, nggak mulai keringet dingin kan? Nggak nyaman ya Bu ya? Aman, tenang Bu, santai, relax. Baik. Siapakah saya? Saya ini pengembang teknologi Bu. Jadi sebagian tugas saya adalah membuat otomasi. Termasuk saya tadi sudah sampaikan di awal, pekerjaan saya adalah membangun teknologi untuk rumah sakit. Saat ini yang paling banyak rumah sakit dan finance. Salah satu yang kami lakukan ini Bu. Jadi kami kepengen ke depan dokter itu tidak lagi mengetik ketika ketemu dengan pasien. Jadi fokus aja ngobrol dengan pasien. Nanti hasil obrolan itu AI yang akan membuatkan tulisannya. Jadi salah satu pekerjaan yang ke depan akan menjadi menantang adalah jurusan administrasi bisnis, jurusan kesekretariatan, jurusan sekretaris. Itu nanti dalam 5-6 tahun ke depan akan menghadapi tantangan. Kenapa? Karena sekarang dengan teknologi tukang ketik mulai akan dihilangkan. Saya akan langsung tunjukkan buktinya. Halo dokter, tadi malam saya demam batuk pusing dok sudah 7 hari. Oh ya, menurut saya ada hanya kelelahan saja. Saya berikan obat dulu. Nanti 3 hari lagi kalau nggak sembuh kembali ke saya. Kita lakukan kemudian laboratorium. Makasih dok. Ya, makasih. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, memang tugasnya kami nih tim pengembang ilmu pengetahuan membangun teknologi seperti ini. Dan saya ingin mengatakan Bu ya, saya punya dosa juga. Kemarin di beberapa rumah sakit, setelah kami lakukan teknologi ini, memang ada efisiensi Bu. Yang awalnya petugas administratifnya ada 25 orang, dengan menggunakan AI teknologi tinggal 3 orang Bu. Itu dosa saya. Itu dosa saya. Saya akui. Jadi bisa kita bayangkan ya, bagaimana ke depan orang-orang seperti kami nih, orang-orang yang mengembangkan teknologi, mengembangkan otomasi. Saya sekarang mengembangkan obat itu ambilnya langsung dari ATM. Tadi saya diskusi ya sama Ibu. Kami juga lagi ngembangin bagaimana ngambil obat pakai drone, tidak lagi pakai sistem manual gitu, pakai motor atau apa, menggunakan drone, full autonomous tanpa menggunakan pilot. Jadi antar obat, antar darah, niatnya baik. Saya katakan niatnya baik untuk mempermudah, mempercepat akses. Tapi ada dampak. Dampaknya lapangan kerja akan semakin sulit, semakin sedikit. Itu dosa saya Bu. Tapi memang kami ini dituntut untuk efisiensi. Pak Prabowo juga gitu katanya, efisiensi. Muncul yang namanya MBG. SOP, ya kemudian rekomendasi obat dan pembuatan risiko medis. Jadi siapakah saya? Saya adalah pengembang teknologi yang memang sehari-hari Bapak Ibu pekerjaan saya ngurusin teknologi. Jadi salah satu karya kami kemarin ikut kompetisi AI di tingkat nasional, kami juara 1, alhamdulillah, dapat $20,000 ya. Nah ini saya bawa nama Indonesia di Hong Kong Bu, juara 2 se-Asia. Jadi juara 2 saya dapat medali perak, ya lumayan lah, bawa nama Indonesia. Juara 1-nya Israel, juara 2-nya Indonesia, juara 3 Jepang. Jadi kita nggak kalah-kalah amat sama negara-negara lain. Kita cuma kalah 1 Bu, kalah duit, kalah kaya. Saya ini bokepers, jadi duitnya gak banyak, kayak otaknya mesti pinter. Kalau di Jepang, di Israel, saya dapat info dari sesama kompetitor yang kami ngobrol gitu. Dana riset mereka untuk AI itu satu perusahaan dikasihnya $1 juta. Itu presentasinya cuma cukup 15 menit. Kalau dianggap idenya menarik, langsung dikasih pendanaan $1 juta. Itu setelah 15 menit. Saya berdoa semoga ibu-ibu begitu. Jadi kalau guru-guru pengen ngembangin inovasi, kalau presidennya benar, langsung kasih 1 miliar, kan gitu. Kembangkan, supaya apa? Karena gini, negara kita Bu, sekarang Bapak Ibu
kita menjadi negara yang disebut dengan negara middle third income. Pendapatan kelas menengah itu kita terjebak di pendapatan kelas menengah. Artinya apa? Itu sangat rawan. Negara yang kelas menengahnya terlalu banyak itu sangat rawan. Karena sedikit ada gejolak ekonomi, sedikit ada gejolak perang dunia, yang kelas menengah ini akan jatuh menjadi kelas bawah. Nah, tentu doa saya semoga Bapak Ibu gaji-gaji guru semoga segera ditingkatkan lagi ya. Yang minimal 25 juta sebulan. Saya hitung-hitung harusnya guru itu gaji 25 juta sebulan. Pendapat saya ya. Dan satu kelas gak boleh lebih dari 35 anak. Supaya fokus. Cuman negara ya kalau bisa MBG jangan banyak-banyak. Kurangi MBG supaya nanti banyakin insentif untuk guru. Menurut saya untuk urusan makanan itu lebih bagus kasih ke orang tua lebih jago. Insya Allah yang terbaik ya. Menurut saya. Tapi kalau ada pendukung MBG nggak apa-apa monggo. Saya tidak mendukung MBG. Ya, selain ini Bu mesti multi talent. Selain saya usaha sendiri membangun AI, saya karena aslinya dari Aceh, saya punya keluarga di Takengon. Jadi nenek saya itu dari keturunan ibu memang orang Aceh. Dari Takengon, saya nggak suka kopi, saya nggak ngerti kopi, saya jualan kopi Bu. Kopinya kopi luwak. Nah, murah, sekilo hanya 3 juta, ada yang mau beli? Murah meriah ya, sekilo cuma 3 juta saja. Jadi murah meriah. Jadi saya nggak ngerti kopi, tapi saya jualan kopi. Kenapa? Karena saya suka duit aja. Kenapa saya bisa jualan kopi kalau nggak ngerti kopi? Saya belajar tentang e-commerce internasional. Kan kita mengenal ada yang namanya e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak. Itu yang lokal tuh. Karena saya orangnya aktif, saya mau belajar sendiri. Saya jualan rata-rata sekarang tiap bulan itu ini rata-rata per bulan itu sekitar 15 kilo. Jadi ya sekitar 45 juta sampai 50 juta omsetnya. Revenue per tahunnya ya sekitar 46.000 US dollar. Lumayan Bu. Jadi kalau kita mengerti ilmu pengetahuan, ya, kalau kita mengerti ilmu pengetahuan, kita mengerti teknologi. Bahkan saya sendiri nggak ngerti kopi. Saya nggak tahu kopi mana yang enak dan nggak enak, saya juga nggak tahu. Saya cuma jualan kopi dari akses kampung saya sendiri, tapi saya jualan nggak lokal, luar negeri, Amerika, ke Jepang, Korea, itu. Supaya apa? Supaya meningkatkan harkat dan martabat saya sebagai seorang generasi anak muda Indonesia. Saya juga ngajarin sebagai teman-teman dari kampung saya, namanya Kampung Taweren. Saya ajarin mereka gimana jualan kopi, jangan jualan lokal. Karena kalau kita minta orang lokal beli kopi sekilo 3,5 juta, kita akan dipukulin. Tapi kalau jual ke Amerika 3,5 juta bagi orang Amerika itu murah. Karena di sana kerja 1 jam itu $8. Satu hari dia kerja anggaplah 8 jam, berarti 8 kali 8 sekitar $60. Anggap $50. Saya jual kopi saya cuma sekitar $200. Jadi dia kerja 5 hari dia bisa beli kopi saya. Di Indonesia dengan gaji 3,5 juta itu mungkin ya kerja sebulan minum kopi saya bisa mati dia karena dia harus puasa 1 bulan gak makan dia gitu. Jadi ketimpangannya di situ. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, tantangannya berbeda dan peluangnya juga berbeda. Saya ingin membuka mindset ibu-ibu bapak-bapak bahwa bayangin ya kopi dari kampung di Takengon sana di Aceh bisa berangkat ke Amerika. Sumbernya dari mana? Aksesnya dari mana? Teknologi. Jadi naik ibu dan bapak gak suka teknologi, bahkan gak pernah mengenali teknologi ke anak didik nanti cupu. Kasihan dia Bu, kasihan dia. Karena di bidang-bidang pekerjaan dia nanti semuanya pasti pakai teknologi. Makanya nek yang, aduh mas, mumet teknologi, ya belajar nek. Ini caranya harus bisa teknologi. Tepuk tangan untuk semuanya. Lanjut. Nah, karena tadi saya ngomongin kopi, sekarang saya tes fokusnya Bapak Ibu. Kalau dimasukkan kopi ke dalam cangkir, nomor berapa yang duluan penuh? Waktunya cuma 10 detik. 9. Saya mau cek fokusnya. 10, 9, 4. Oke, waktunya habis. Siapa yang jawab nomor 4 Minan? Lumayan. Siapa yang jawab nomor 9 Minan? Lumayan. Siapa yang jawab nomor 5 Minan? Hampir nggak ada yang jawab nomor 5. Siapa yang jawab nomor ada 1, 2, 3 lumayan. Siapa yang jawab nomor 7 tunjuk tangan? Siapa yang dari tadi bingung tunjuk tangan? Siapa?
Oke, siapa yang jalan nomor 4 tadi tepuk tangan? Jujur Bu. Ya. Saran saya berobat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jalan nomor 4? Ya, pipanya ditutup. Siapa jalan nomor 9, jangan? Ya, saran saya beli kacamata lagi Bu. Iya. Iya, aneh kemana mau bunuh, kan? Sampai jalan nomor 7 itu di tangan. Ya, naik nomor 7 utang-utangnya tolong dilunasi ya. Ini nggak bisa. Dan jalan nomor 5, ya beri tepuk tangan jalan nomor 5. Saya yakin tadi pasti makan snacknya 5 buah. Nasinya 3 bungkus. Ayo, fokus ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya penting fokus. Oke. Nah, ngomongin PID, nanti kita akan praktekin. Pertama, siapa yang sudah biasa pakai ini? Yang sudah 3 bulan terakhir pernah mengoperasionalkan PID ini? Saya mau cerita dulu. Yang 3 bulan terakhir, berarti bulan 5, bulan 4, bulan 3. Yang sudah pakai ini, tunggu dulu, saya tanya dulu. Alat ini sudah berapa lama di sekolah kita? Pengadaannya sudah berapa lama Pak Dimas? Kalau boleh tahu? 6 bulan, sudah 6 bulan. J. Yang 6 bulan ini pakai lebih dari 5 kali cuci tangan. J, pakai 5 kali. Nah, 1 lagi. Itu aja. Nah, yang pakainya sudah lebih dari 5 kali siapa cuci tangan? Tunggu dulu. Di setiap kelas ada atau tidak ada? Hanya di sini. Sekolahnya berapa biji? Berapa? Di sini lagi di mana? Nanti kan memang tidak disediakan tiap kelas, kayaknya tiap kelas. Tiap kelas kan gampang, itu gak nyampe satu hari MBG, gak nyampe. Satu hari MBG 1 triliun loh, jadi gak nyampe. Insya Allah cuma 2 menit MBG bisa beli ini. Semua kelas bisa. Ruangannya bisa dibeli, 1 T itu masukin motor lagi ya 1 T. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pertama tadi yang ingin saya sampaikan dulu, PID ini sebenarnya hanya sarana. Tapi yang ingin saya sampaikan, sekali lagi, apa sih yang harus kita lakukan? Zaman sekarang ini apa sih Bu? Ini Bu, nomor 1, guru yang melek digital itu harus menemukan potensi murid. Harta karun itu perlu distimulus. Maksudnya gini Bu. Apakah semua anak punya potensi? Betul? Betul nggak? Ya. Semua anak punya potensi nggak? Ya. Saya pernah diceritakan kalau saya menarik nih. Waktu itu di Amerika ada seorang anak yang sedikit agak dianggap unik sama teman-teman yang lain karena dia mengalami mungkin pernah Down syndrome waktu kecil ya, pernah step. Kan kita tahu ya kalau anak terlalu demam terlalu tinggi bisa kena step. Ini di Amerika kejadian sama. Karena ini dianggap agak Down syndrome. Kemudian dia masuk ke sebuah sekolah umum, dia dihina-hina, direndahkan, bahkan gurunya menyerah untuk ngajarin dia. Kemudian dia dikembalikan ke ibunya. Tapi ini memang cinta soal ibu sih, kita nggak bisa lawan. Kalau udah cinta itu, energi cinta itu memang luar biasa Bu. Sama seperti cinta istri saya masa itu luar biasa. Ya. Saya ini kan jelek Bu ya. Saya dulu nggak seganteng ini kan udah pakai skincare. Dulu udah hitam, kurus, lembek, hidup lagi Bu. Ya, saya nggak tahu entah kenapa istri saya itu, tahun istri saya itu mungkin pada saat di khilaf ya, alhamdulillah kan, kumpul lagi kerap, saya sikat terus gitu. Jadi saya itu kalau bilang sama istri saya itu dapat beliau itu bersyukur, kami sama-sama masuk surga karena saya dapat istri saya bersyukur, istri saya dapat saya bersabar, ya dapat apa? Ya kalau sama-sama masuk surga, dia pahalanya bersabar, saya pahalanya bersyukur, alhamdulillah. Jadi si anak muda ini Bu, anak kecil ini karena rasa cinta ibunya tetap yakin anak ini pasti punya kelebihan dibanding anak yang lain. Diajarin sedikit-sedikit, dia telah membacanya bahkan umur 14 tahun belum bisa membaca. Tapi sabar sekali ibu ini. Nah anak ini karena terus disayangi, dikasih kata-kata positif sama ibunya, ternyata pelan-pelan kok mulai kelihatan agak unik dan agak pintar. Jadi Bu ya, anak-anak Down syndrome itu memang selalu punya satu keunggulan dibandingkan kelemahan yang lain. Ngomongnya kadang kurang bagus, tapi di sebagian kasus saya temukan, saya juga punya satu karyawan Bu, dulu Down syndrome. Kalau kita aja ngomong gak nyambung, tapi kalau ngerjain komputer, bayangkan ya, dia tuh saking jauhnya tutup matanya bisa ngomong Bu. Saya punya
profesor dulu dari Amerika datang ke Jawa Tengah. Saya pikir dia ahli tanah Bu, dari Amerika Bu, ahli tanah. Saat itu kita pikir dia waktu itu saya dengan Pak Bibit Waluyo, zamannya Gubernur Pak Bibit Waluyo, saya masuk timnya beliau karena saya kan mahasiswa tukang kerja, pokoknya kerja itu. Saya jadi salah satu mahasiswa magang di program itu, magang one village one product. Jadi diambil ahli dari Amerika, ahli tanah Bu. Saya pikir dia akan bawa alat yang sangat canggih. Tahu nggak alatnya apa Bu? Lidah. Datang ke kampung A, dia cuma ambil tanah dan jilat rambutan. Saking ahli laut itu Bu. Kampung sebelah, dijilat tanahnya. Oh, durian. Waktu kami tanam 4 bulan sudah berbuah, memang jago. Satu kampung nggak sengaja dia ini kayak ayam, peternakan ayam. Kaget ya? Kenapa kan tanah itu banyak kayak ayam? Jadi waktu dia jilat, oh ayam, dia peternakan ayam. Waktu dibangun nggak jadi, karena mungkin bukan cocoknya. Jadi Bapak Ibu, setiap ada potensi. Nah, anak yang tadi yang disebut Down syndrome ini, setelah besar, dia akhirnya bisa masuk kampus pakai kelas C. Di Amerika juga ada kelas C, masuk kampus di Virginia University. Setelah masuk kampus Virginia University, dia bisa menjawab satu teori yang paling sulit ditemukan oleh banyak orang. Pada satu namanya teori relativitas. Anak itu namanya Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu masa kecilnya dianggap anak yang Down syndrome, tidak pinter, tidak bisa ngomong, dianggap madesu, masa depannya sudah. Tetapi yang namanya potensi Bu, ini masalahnya banyak orang diapain? Dimanja. Karena dimanja, jadinya ini Bu, gak ada yang suka kan nih? Potensi kalau dimanja jadi impotensi. Impoten aja ibu-ibu gak suka. Apalagi kita bapak-bapak itu kan, ya kan? Makanya gak boleh dimanja, gak boleh dimanja. Sama ibu-ibu kalau hari ini, aduh males Pak, pusing belajar PID, alat ini harus gini-gini, harus gini-gini kan? Pusing terus, berarti kita memanjakan otak kita sendiri. Hati-hati nanti kena stroke. Ya, tanda-tanda orang yang, ya kalau stroke sih, saya juga banyak stroke ansi banyak. Jadi kalau kita punya anak, punya potensi, kita manja, ujungnya impotensi, sayang. Makanya tadi saya sampaikan Ibu ya. Sekarang ini tantangan para guru yang paling sulit adalah sebenarnya menemukan potensi anak ini di mana dan mengajak dia untuk fokus. Itu yang paling sulit. Paling sulit. Jadi nih anak punya potensi, kita manjain jadi potensi. Anak murid. Apa yang harus kita lakukan Bu? Tantang. Kompetisi. Ditantang. Makanya saya sebenarnya ujian nasional itu dihapus, saya termasuk orang tua yang tidak setuju. Satu itu perlu yang namanya standarisasi. Saya itu mendukung namanya standarisasi Bu, supaya semua anak itu terseleksi. Jadi orang tuanya bisa mengacar, anaknya memang di bidang akademik tidak terlalu bagus, milih di bidang yang lain kan boleh. Sukses kan tidak harus bidang akademik, bisa bidang olahraga, bisa bidang tata boga, tata busana, yang banyak sekali bidang-bidang yang lain. Tetapi standarisasi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu memang penting. Itu pendapat saya. Karena bahasa Inggris itu untuk global Bu. Kalau anak kita nggak bisa bahasa Inggris, mosok dia datang ke Amerika masih nyong kencot, itu nggak mungkin. Nggak bisa. Kalau anak dari kecil nggak kita ajarkan bahasa dunia, dia nggak akan mengenal dunia. Mindsetnya ini. Kalau bahasa Indonesia memang wajib bahasa kita. Matematika kenapa penting? Untuk logika. Karena anak nggak ada logika, bahaya Bu. Imajinasi itu bahaya. Nanti dia bisa kemasukan setan. Anak perlu logika. Jadi harus ditantang. Zaman saya dulu kan waktu ujian nasional pertama kali dibuat tuh angkatan saya Bu. Alhamdulillah 6 bulan sebelum ujian nasional teman-teman saya soleh semua Bu. Kan kami dulu waktu ujian nasional menentukan kelulusan 4,01. Masya Allah teman-teman saya nggak pernah sholat jadi sholat. Wah, rajin semua. Waktu 3 bulan sebelum ujian nasional kami mengadakan muhasabah. Nangis semua Bu. Anak-anaknya motivatornya belum ngomong aja nangis. Berapa itu? Karena ditantangin ujian nasional. Saya sendiri juga takut juga Bu. Saya 6 bulan gak keluar rumah belajar. Alhamdulillah sebelumnya saya gak pernah belajar. Hobi main bola ya kan, bertengkar gitu, kulin anak orang itu hobi banget dulu. Tapi karena ada ujian nasional, ya ditantang gitu ya. Dia belajar. Nah, asal ya? Selesai asalnya? Pesawat. Tak tunggu dulu asal? Pesawatnya? Asal udah selesai?
Udah selesai hasilnya? Lanjut ya, ya? Saya lanjutkan. Jadi waktu itu ujian nasional, saya ingat banget Bapak Ibu ya. Waktu ujian nasional itu, Masya Allah waktu motivator datang, anak-anak udah bayangkan. Belum apa-apa Bu, masih ngomong bayangkan. Nangis semua nangis Bu. Nangis di angkatan saya itu ada 2 yang tidak, di kelas saya ada 2 yang tidak lulus. Udah nangis itu saya merasa aduh, saya sedih sekalian ya. Untung saya nggak kayak dia, kan? Karena pada saat itu saya juga jadi paham bahwa memang yang namanya kompetensi itu uji ditantang. Anak sekarang dulu ya, dengan banyaknya fasilitas ini saya juga berkaca pada anak saya, gampang menyerah. Saya rasakan sih gampang sekali menyerah. Bikin kasih challenge marah, bikin dikasih challenge nangis, bikin suruh nangis, bahkan naik gunung aja. Naik gunung ke Gunung Ungaran, jalan cuma 3 jam, nangis, baru setengah jam udah nangis. Kenapa? Gadget, otaknya terlalu cepat mendapatkan hiburan. Dan saya 2,5 bulan yang lalu saya ke China Bu ya, di Beijing. Saya nggak sengaja santai gitu, kan TikTok kan buatan China kan, saya buka TikTok. Luar biasa. Di jam 9 sampai dari pagi sampai malam saya nggak pernah lihat tuh ada cewek joget-joget di TikTok. Saya tanya sama teman-teman saya di sana, saya tanya sama profesor di sana nih, kok bagus ya TikTok di China itu jam kerja semua isinya motivasi, teknologi, bagaimana bekerja keras, tentang pendidikan. Tidak ada konten orang hiburan di jam kerja. Jadi negaranya ternyata melakukan proses sensor yang ketat Bu. Menarik ya? Padahal buatan dia loh, TikTok itu buatan ByteDance itu dari China. Jadi TikTok itu buatan Cina. Tapi kalau kita buka TikTok jam 9 pagi, buka sekarang langsung gini kan? Gini kan? Saya juga kadang nggak ngasih main. Aneh. Jadi tadi itu memang nyata ada di wajah kita dan di depan kita. Ya kemarin saya lihat bahkan mantan Wapres tuh Bapak Yusuf Kala sampai karena dia punya cucu-cucunya joget-joget, Yusuf Kala juga pasti joget gini. Bayangin Wapres itu joget Bu. Jadi TikTokers, mantan Wapres, gara-gara TikTok. Tapi ternyata saya tanya dengan salah satu teman saya, itu adalah strategi dari China. China itu pintar dia Bu, supaya negara kita dan negara-negara Eropa, saya sempat juga ke beberapa negara maju ya, di jam-jam gitu memang sengaja dikasih konten-konten negatif supaya apa? Generasi mudanya lalai. Ya ini fakta Bu. Jadi cara untuk menguasai sebuah negara adalah bikin anak mudanya lalai, bikin generasi mudanya lalai. Kalau sudah lalai, sudah males-malesan, nanti produk-produk Cina akan membanjiri pasar negara tersebut sehingga kita akan ketergantungan. Contoh sekarang, tahu nggak Bu? Sebenarnya tahun 2008 kita sudah bikin mobil listrik. Tahu nggak? 2008 loh ya. Indonesia sudah mulai membuat mobil listrik loh, yang dibuat oleh salah satu anak lulusan Jepang, yang sekarang dia kerjanya ngangon kambing di daerah mana tuh, di daerah Bandung. Jadi kita ada namanya Selo. Selo adalah mobil listrik pertama asli buatan Indonesia. 2008. Kenapa tidak menjadi kompetensi? Karena tidak di-challenge. Negara nggak dukung, nggak ngasih duit, nggak didukung sama industri, nggak didukung sama Pemda. Akhirnya apa? 2026 banyak mobil listrik, banyak buatan mana? Cina. Akhirnya apa? Ketergantungan. Termasuk kayak ini jangan-jangan buatan Cina nih. Jangan-jangan saya lihat di belakang main China. Bayangin ya, jadi kita ini lulusan ITB-nya banyak banget. Sampai kawan saya bilang ITB adalah Institut Teori Bandung, kebanyakan teori. Ya, itu kritik. Undip dikritik sama rektor sendiri. Universitas dikoloni puisi, kebanyakan puisi. Bawon aja kita nggak produksi sendiri. Itu yang Mas Dimas lakukan tuh, mulai dari HP-nya, plastiknya, sampai ini. Itu semua buatan Cina semua Bu. Sampai ada kiai bilang begini Bapak Ibu, Allah menciptakan bumi tapi isi diciptakan oleh orang China. Iya, itu ada kiai ngomong gitu, Allah menciptakan bumi tapi isinya diciptakan orang China. Saking mereka sibuk membangun bangsanya, gak ada berhenti Bu, gak ada berhenti. Memang ada dampaknya, anak-anaknya banyak yang gila, betul, banyak yang stres. Karena juga
belajar. Umur 12 tahun sudah ubanan. Coba Bu nonton ya video anak-anak China kalau sekolah sampai ubanan Bu. Kenapa? Terlalu banyak belajar. Tapi sekali lagi itu kita bukan negara China, kita bukan Amerika, kita adalah Indonesia. Kita negara yang santai, enjoy aja nggak apa-apa, santai aja. Yang penting ditantang. Supaya apa? Potensi kalau kita tantang jadi kompetisi. Ini penting. Nah, makanya harus growth mindset. Tantangan itu peluang, kritik itu penting diapresiasi, dan yang paling penting ini Bu, fokus pada proses. Dan terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Gak boleh ada budaya harus saya yang maju, yang lain gak boleh maju. Nah, kalau itu organisasi pasti hancur. Pasti hancur. Yang penting saya Mas, saya harus sukses. Tapi dengan menjauh orang lain, gak bisa. Gak bisa. Jadi Bapak Ibu, PID ini menarik menurut saya karena ini pintu masuk Bapak Ibu untuk menggunakan teknologi. Nanti dikit-dikit saya akan coba. By the way di sini saya mau bertanya, apakah betul ada yang belum bisa sama sekali memanfaatkan PID? Boleh tunjuk tangan. Dan apakah jujur aja? Lebih baik jujur daripada nanti diuji saya tes nggak bisa. 1, 2, lumayan. Yang lain jago nih, yakin? Saya tes ya. Bisa, yakin? Yakin banget atau yakin? Yakin biasa. Nah, yang sudah pernah pakai PID lebih dari 2 kali tunjuk tangan. Yang sudah pernah pakai ini lebih dari 2 kali tunjuk tangan. Yang sudah bisa mengkonekkan PID ke laptopnya tunjuk tangan. Ada? Nah, Ibu ini punya tag. Ibu sudah bisa nggak langsung mengkonekkan tag Ibu ke PID? Mau nanya? Oh iya, habis ini. Udah apa? Kan ini kita namanya juga kita makanya tadi saya tantang. Setiap kompetensi itu selalu muncul dari tantangan Bu. Memang begitu. Jadi harus ditantang. Pas sudah iso, pasti iso. Tidak iso boh kayak caranya gitu. Kalau istilah dosen saya di UMS itu MBC, MPC. Boh piye carane? Boh pikirin dewe. MPC, MPD. Boh piye carane? Maaf saya orang Jawa, bukan orang Jawa dulu ya. Boh piye carane? Boh pikirin dewe. Nah, saya bukan orang Jawa, pertama itu Wahyudi ya. Kemarin saya mesti tausiah di Kudus, ditanya sama nenek-nenek, saking pundi saya jawab J Matusun. agak beda jawaban teman-teman. Jadi PID sebentar saya mau tunjukkan dulu ya. PID ini ada beberapa metode, ini sambil jalan ya growth mindset ya. PID ini Bapak Ibu ada beberapa metode untuk connect-in-nya. Jadi kalau untuk mengkonekkan PID, ini saya cara untuk mengkoneksikan ini kan alat di laptop kita ini ada ini ya, ada alat casting ini saya coba saya screen, maka dia akan kembali ke aslinya. Nah, ini adalah PID dasarnya. Ini tampilan dasar. Sebenarnya PID ini sama aja seperti Android, sama aja. Ini kan pakai Google ya, pakai Chromebook namanya. Nah, ini yang kasusnya Nadiem Makarim kan ini, Chromebook. Sistemnya Chromebook. Sebenarnya Chromebook itu ada kelebihannya. Dia tidak bayar lisensi tahunan. Kalau Microsoft Windows itu kan dia ada biaya lisensi tahunan. Cuman masalahnya orang Indonesia tuh belum terbiasa pakai Chromebook. Kebiasaannya pakai Windows. Windows itu kenapa terbiasa? Karena dulu Windows membiarkan sistemnya dia dibajak. Dulu waktu Indonesia pertama kali masuk Windows kan dibajak Pak. Tapi Windows membiarkan sampai 10 tahun. Terus strategi Windows gara-gara dibiarin dibajak, orang baca, akhirnya orang pun terbiasa pakai Windows. Ingat kan 2005 2006 tiba-tiba semua sekolah, semua kantor tuh dilakukan sweeping. Kalau pakai Windows bajakan kena sanksi. Akhirnya dijadikan semua laptop sekarang belinya itu udah pakai sama Windows. Jadi pinter Microsoft orang bisnis itu gitu Bu, kadang merendah untuk menang. Dia mengalah dia. Udah dibaca kan kalau baca harusnya marah, tapi tidak. Dengan dibaca malah makin banyak penggunanya, malah kebiasaan, malah kemudian ketergantungan. Itu bagus, kita ilmu bisnisnya bagus. Kita lanjut. Jadi di sini Bapak Ibu sebenarnya di sini tuh ada banyak metode. Ini ada kabel. Untuk koneksi kalau nggak mau rekod pakai kabel bisa. Ada VGA, ada kabel HDMI. Ini namanya kabel HDMI.
Biasanya di situ kalau laptop itu kan ada tipe C, kan ada Type C, dan Type C-nya diberikan ininya Bu, pakai konektor namanya, konektor dari tipe C, konektor nanti ke HDMI bisa atau ke VGA bisa, nanti dari sini tempel ke situ pakai kabel bisa. Oke, itu teknologi setengah modern kabel. Kelebihannya apa? Dia itu lebih stabil, lebih stabil. Kabel itu teknologi yang stabil sekali, tidak tergantung sinyal. Dan Indonesia kelemahannya adalah biasanya sinyal internet itu sangat lemah di Indonesia. Oke, sudah harganya mahal, paketnya mahal, sinyalnya rendah, tapi nggak apa-apa lah. Ya, mau bicaranya, mau pikirin dewe itu kalau kata dasar saya. Oke, jadi kalau connecting alat kita ke sini tuh bisa pakai kabel. Nanti kalau Pak Dimas ada toko kabel boleh eventnya pilih. Nah, kabel ini gampang tinggal connect. Kemudian Bapak Ibu di sini nih ada, kalau saya lihat alat ini sih alat ini cukup simpel ya. Ini sama seperti alat-alat Android pada umumnya. Jadi dia tuh ada metode ininya, metode settingnya. Di sini kalau ini tuh untuk membuka semua fitur kembali ke menu home. Ini adalah menu home. Kalau di HP kan menu home ya. Kalau ini menu back, ini menu untuk masuk ke tampilan awalnya. Nah, di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, beberapa teknologi bisa kita pakai. Misalnya, Bapak Ibu sudah kenal Kahoot nggak? Sudah pakai Kahoot? Pernah ya? Berarti nggak perlu saya ajarin. Kahoot kan kita gunakan biasanya untuk game-game lah, game-game pertanyaan segala macam, ngajak anak-anak untuk bangun bisa. Jadi pada dasarnya menurut saya hal ini cukup menarik kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan itu sangat menarik menurut saya. Kahoot ini ya, bisa aja. Nah, jadi di sini pada prinsipnya dia adalah laptop, tapi menjadi layar yang besar. Dia adalah tab, sama aja, nggak ada bedanya. Jangan ada wah ini besar, mengerikan, nggak ngeri, biasa aja. Sama kayak kita ketemu bule, biasa saya senang anak saya, ada bule, biasa aja. Rambutnya sama-sama kuning, sapi juga rambutnya kuning, biasa aja. Jadi nggak usah terlalu, kadang-kadang gini, tadi wah ini teknologi soalnya kami enggak. AI yang tadi yang Bapak Ibu lihat tadi itu, wah keren banget AI. AI itu cuma algoritma, biasa aja. Itu sudah dari 20 tahun yang lalu dipelajarin, udah biasa. Kenapa kita menganggap itu keren banget, hebat banget? Karena kita nggak biasa, itu aja. Sama kayak anak saya kemarin lihat bule ketakutan. Saya ngomong bule, anak saya wah Abi hebat sekali. Biasa aja, karena saya bilang anak saya, Adek tahu nggak? Abi waktu ke Amerika, pengemis di Amerika bisa bahasa Inggris. Coba, Bu bisa bayangin nggak? Waktu saya kuliah ke Amerika, saya jalan di train. Wah, kaget saya. Di Amerika, pengemis bisa bahasa Inggris. Kaget saya. Saya merasa, waduh, saya belajar bahasa Inggris 10 tahun, capek sekali. Belajar TOEFL itu ya kan. Muka saya udah kayak TOEFL ya kan. Belajar, tapi di Amerika pengemis bisa bahasa Inggris. Itu mindset. Anak saya menganggap bahasa Inggris itu hebat sekali, susah pakai wifi di sekolah. Jadi gini, alat ini bisa dikoneksikan kalau sumber internetnya sama. Misalnya pakai ini lantai 2, berarti laptop kita juga mesti lantai 2. Jadi wifi-nya mesti sama, nggak boleh wifi yang berbeda. Oke, nama metode teknologi namanya Ethernet. Ethernet itu dia pakai sinyal wifi, Ethernet. Oke, kemudian kita diminta install. Nah ini memang agak sedikit tricky karena Bapak Ibu mesti install dulu. Mesti install dulu nih. Saya tunjukkan di sini. Ini kan ada metode ini. Jadi, nah kalau mau tutorialnya mesti install yang namanya ini kode ini nanti install dulu. Install itu saya lihat di nanti ada buku panduan pengguna. Ini untuk video. Kita lihat panduan penggunanya dulu. Jadi di sini memang sudah ada panduannya saya lihat dan dia sudah mengajarnya dalam bentuk video ini sudah bagus menurut saya. Tapi ini tidak perlu terlalu detail kita pelajari karena ini bisa dipelajarin di mana saja, bisa tanya internet juga bisa. Intinya si Hisense ini punya software. Caranya gimana? Maksudnya saya buka ya. Softwarenya itu punya Hisense. Kita mesti download dulu Hisense. Nama aplikasinya Share Screen. Hisense. Hisense. Ini kan nama alatnya Hisense ya. Hisense. Nah, di sini kan ada Hisense ya Bapak Ibu. Ini Hisense. Hisense download.
PID namanya. Nah, spesialnya PID. Nah, jadi nanti Bapak Ibu yang belum silakan klik nih iSense PID, silakan klik aja ya. Ada menu namanya download iSense. Sebentar saya ambilkan dulu iSense. Kalau nggak salah dia nggak yang .id dia. iSense, sebentar. iSense download software. Harus download softwarenya dulu. Oke, saya kayak ngajar ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Ini ada iSense download software yang ini ya. iSense B2B download. Nah, klik ini aja. Nah, di sini ada namanya iSense garis b2b.com US download. Nah, nanti di sini ada menu download, klik download di sini. Nah, di sini banyak pilihannya. Kalau yang pakai Android, silakan download yang Android. Jadi bisa connect sama HP bisa. Kalau yang pakai Windows, kayak punya saya bisa pakai Windows. Kalau yang pakai iOS, yang MacBook silakan pakai MacBook. Jadi kayaknya ini cukup bagus. Nanti yang diambil yang sebelah sini saja. Contoh misalnya nanti download yang versi Windows, klik aja di sini. Kalau Bapak Ibu biasa pakai laptop, nanti setelah di download, makanya lagi download ya. Nah, cuma di sini tadi kemarin saya dulu udah dites ya. Waktu kita mau install itu, kalau dia pakai Android nanti installnya pakai bahasa Cina atau bahasa Jepang gitu, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu cuma next doang kok, nanti nggak susah. Ya, jadi saya pakai punya saya ya, biar supaya enak. Saya coba screen mirroring lagi. Jadi kemarin waktu saya download, sudah muncul ya punya saya. Nah, ini kan saya sudah download ini kemarin alatnya. Nah ini ya, saya screen for Windows ini, download. Nah nanti kita disuruh install, klik yes aja. Suruh install nanti, nah bentuknya kayak gini bahasanya Bu. Nah saya pakai gampang kok, ini aja pokoknya yes. Nah boleh ngono gitu. Gak usah pusing-pusing, pokoknya yes. Ini centang-centang aja, centang, next. Pokoknya ini kan cuman ya metode download tuh begitu. Jadi nanti pas download, kalau pakai ketemunya bahasa-bahasa indah begini, kalau bingung pakai translate, foto, masukin di mini, jelaskan apa artinya, boleh. Ini masalah teknis, gak usah jadi pusing dan jangan takut, waduh, bahaya nih, sangat sulit. Nah, itu mindsetnya salah. Kayak anak saya tadi, ingat, di Amerika Pak Ganis bisa bahasa, wes, pokoknya gampang. Nah, di Cina juga Pak Ganis bisa bahasa Cina, sama. Ya di India juga orang India di Pak Ganis bisa bahasa India. Bahasa ini sudah gak lagi masalah selama kita mau belajar. Apalagi sekarang sudah ada AI. Tanya AI, ini artinya apa? Nanti dia akan bantu kita mempelajari. Ini cuma next. Nanti dia install. Kalau di Windows ini nggak bisa pastinya, karena ini bukan Windows. Kayak nolak, gitu ya. Nah, ini yes or no. Ini kenapa begini? Karena saya sudah install. Jadi dia pasti nanya lagi, kok kamu install lagi ngapain? Gitu kan? Jawabnya yes or no kan gitu. Pasti dia nanya lagi nih. Saya yakin begitu pertanyaannya. Kalau saya salah, ya minta maaf karena saya nggak ngerti bahasa itu juga Bu. Belajar dulu. Ya, itu. Jadi tahap pertama simpel kok. Kalau ibu bapak nggak mau pusing-pusing masalah konektivitas, pakai kabel, selesai. Kabel, ya. Tapi kalau mau kelihatan keren, kayak saya ini kan keren, alatnya di sini gitu kan, wah, bapaknya canggih gitu. Yo belajar install dulu softwarenya, dikoneksikan. Nah, kemudian cara koneknya gimana Bang TV? Di sini ada tulisannya nih. Saya ada tulisannya nih, ada new sharing, ada call sharing, ada touchback, ada inclusive screen, ada end screen sharing. Nah, saya akan coba end screen dulu. Nah, ini kalau end screen berarti kita menghilangkan konektivitas antara laptop kita dengan si alat. Nah, cara koneknya gimana? Tadi kan sudah install software namanya Share Screen, gampang kok. Selama wifi-nya udah bareng, ada 3 pilihan di sini. Ada screen mirroring, ini bareng-bareng, jadi apa yang muncul di sini muncul di situ. Yang kedua di sini ada screen expanding, maksudnya begini, tidak semua yang di layar ini dimunculin di situ. Misalnya ibu masih mau ngetik, tapi ada yang kepengen masih PPT yang muncul atau video bisa. Jadi hanya munculin 1 layar aja di antara 8 layar. Misalkan di sini kan, di sini ada web, ada bisa buka web, ada bisa buka catatan, gitu-gitu kan. Kan kadang-kadang kita pengen sambil ngajar sambil kerja, boleh. Yang ketiga, window casting. Kalau ini di sini mati, di sini muncul window casting. Jadi yang muncul cuma ini doang. Sini doang. Jadi kita matiin, itu boleh juga pilihan. Nah, cara gampang kalau saya sih screen mirroring aja, saya start share screen. Dan start share screen dia akan muncul sebagai
sebagai layar kita. Jadi simpel kalau Bapak Ibu, nggak susah. Dan yang uniknya saya lihat di sini kalau kita pakai ini, laptop kita juga kerja. Jadi ini ada sisi kurang bagusnya. Jadi kan karena ini dua alat ini digabungkan, maka apa yang dibuat di sini akan berefek ke sini. Apa yang dibuat di sini akan berefek ke sini. Jadi jangan coba-coba yang aneh-aneh kalau di sini ya. Kalau ada kerjaan yang aneh-aneh nanti ketahuan. Akan muncul di sini. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, yang penting sudah bisa mengkoneksikan. Ini kita mau lanjut, kita selesaikan maksimal jam 1 ya. Gak apa-apa? Oke, saya masuk jam 1. Saya nanti pengen ada yang praktek. Saya pengen ada yang praktek, langsung mencoba menggunakan. Oke. Secara umum untuk connectivity ini menurut saya harusnya no issue, nanti bisa sambil jalan. Kita akan testing. Intinya alatnya namanya ini Bapak Ibu, namanya share screen. Ini silahkan diinstal saja, ya silahkan diinstal. Kalau Bapak Ibu ingin memutuskan konektivitas, silakan. Nanti di sini bisa dimatikan saja. End screen. Nah, yang saya suka dari alat ini adalah, Bapak Ibu, yang saya senang banget, yang saya senang banget dari alat ini adalah, alat ini gampang ya. Kalau ini kalau kita klik yang bulat ini dia akan menuju ke home. Kalau ini untuk mematikan yang sekarang ada. Gitu. Jadi yang saya suka dari alat ini adalah dia sudah ada beberapa fitur-fitur, semua yang ada di Google ada di sini. Itu yang saya suka ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen bikin ini ya sama anak-anak ya, pengen bikin tulisan, itu bisa banget. Di sini kan banyak tulisan nih. Ada lagu. Kalau saya kemarin saya lihat di sini ada papan tulis ya. Papan tulis juga menarik menurut saya. Kalau yang suka-suka nulis ya bisa di sini. Bisa kita mau tulis sesuatu ya. Bisa pakai ini kayak gitu. Nah, tapi memang hal-hal seperti ini, somehow kalau tangan kita basah dia suka error. Nah itu yang dicatat ya. Karena pengalaman saya, yang namanya alat-alat elektronik dia akan sangat sensitif pada air. Jadi sebaiknya saran saya ketika nanti mau menggunakan, dilap dulu tangannya. Pertama yang habis ke belakang, dilap dulu ya. Tapi by the way, Bapak Ibu tahu gak sih kalau Bapak Ibu ke Beijing, jangan kaget ya kalau ke toilet umum ya. Sampai hari ini masih loh. Jadi di China itu, di Beijing itu ada budaya kalau yang bersih dan setelahnya. Ya, ya emang gitu. Iya betul lah. Jadi kalau Bapak Ibu nggak terbiasa ke China, kan di China itu saya juga nanya, saya kan nanya ya, ini kok di toiletnya rata-rata manyus gitu, padahal udah masih pakai kursi roda. Tapi karena artritisnya makin tinggi, makin menyentuh seluruh tubuh, bahkan bergerak saja untuk dari tempat tidur ke kursi roda nggak bisa lagi. Tapi coba lihat, siapa yang datangin dia? Presiden. Jadi anak murid yang karena saking cintai sama dia, anak murid belajar di rumahnya. Jadi murid yang datangin guru tadi kan dari aura cinta itu awal. Dia memang cinta mengajar, memang dia tuh mengajar tuh udah dedikasi hidup. Sakit pun dia tetap mengajar. Saking cintanya dia mengajar, anak-anaknya sampai anak muridnya rela untuk diajarin sama dia. Meskipun dia nggak bisa mengajar. Dan ini kisah waktu dia memberikan inspirasi di sebuah seminar di UPI ya, di pendidikan. Nah, saya mau ikut nonton semua. Dia berusaha dan dokter menyatakan bahwa tidak ada obat yang dapat menyembuhkan. Sebenarnya, ketika itu pun hidup saya sudah terasa hancur. Mimpi saya sudah sirna, apalagi ditambah setelah beberapa bulan saya menjadi tersakit dan tidak bisa berjalan. Penyakit saya bertambah lagi. Saya terkena infeksi usus. Waktu itu setelah divonis mati dengan mengatakan bahwa usia saya tinggal seminggu lagi. Betapa hancurnya hidup saya, betapa terpuruknya saya dalam kepedihan. Sebenarnya saya ingin bangkit, tetapi kondisi saya tidak memungkinkan.
alhamdulillah saya bersyukur dari situlah saya bangkit kembali. Ilmu saya tidak banyak, pengetahuan saya sangat terbatas, tetapi dengan tekad yang kuat, tekad saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Itulah yang membuat saya bangkit dari terpuruk. Karena ini adalah murid saya. Jadi tahun 2014 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bu ini menarik. Saya juga salah satu sanak famili saya guru ya. Kakak pertama saya seorang guru, kakak perempuan saya pertama di keluarga kami guru. Jadi saya dapat materi dari beliau. Yang saya menarik Bapak Ibu adalah Bu ini kan guru biasa, tapi guru SD. Tapi lihat waktu dia wafat, ini gubernur Jawa Barat. Ahmad Heriawan zaman itu ya. Yang menopangnya itu gubernur, yang menopang dia punya tubuh itu gubernur. Nah, bahkan waktu dia meninggal dunia pun, yang memasukkan dalam penilaian adalah Presiden Republik Indonesia, Pak SBY. Pak SBY hadir waktu pemakaman Bu EN Sukaisi. Maksud saya begini Bapak Ibu, kita kalau fitrahnya manusia dulu gini, waktu kita lahir, kita menangis, orang di sekitar kita kan tersenyum bahagia. Tapi kalau kita manusia yang baik, ketika kita wafat nanti, sebenarnya orang di sekitar kita akan menangis, tetapi dalam hati kita dan kondisi kita insya Allah bahagia. Karena banyak yang mendoakan kita. Keunggulan Bapak Ibu guru itu. Karena seorang guru yang memberikan kesan yang baik pada murid, pada siswa, akan didoakan banyak oleh para guru murid-muridnya. Dan menurut saya, pahala terbesar itu bagi guru itu Bapak Ibu semua yang pegang. Insya Allah, selama Bapak Ibu semangat mengajar, saya sangat yakin Insya Allah dampaknya bisa membuat anak saya ini hasil dari sekolah rakyat, sekolah SD negeri, SD negeri 14, SMP negeri 3, pondok pesantren selama 2 tahun, kemudian ada komunikasi saya diculik, pindah ke SMA 1 Langsa, baru saya bisa kuliah di UGM Semarang. Itu karena hasil didikan para guru. Dan sampai hari ini saya masih doain guru SD saya, SMP saya, SMA saya, semoga semua sehat wal. Tambah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ya. Terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup materi ini nggak boleh hilang, harus update. Mesti update. Yang pertama tadi mencari potensi. Yang kedua, fasilitator. Yang ketiga, update, nggak boleh nggak update, ya, nggak boleh nggak update. Sebagai penutup, kalau dimasukkan air dalam botol ke dalam gelas, nomor berapa yang belum penuh? Ingat, hanya keledai yang masuk lubang 2 kali Bu. Saya ingat aja nih ya, ingat aja ya, ya Bu ya. Ingat ya, hanya keledai yang masuk lubang 2 kali. Jangan sampai salah. Waktunya 10 detik, silakan. Mam, enggak ada. Enggak ada loh. Botolnya ketutup. 4 toh. Nomor berapa yang belum penuh? 4. Ya. Oke, siapa yang jawab nomor 4? Kita dulu. Ya. Yang jawab nomor 5 siapa? Ya. Jawab nomor 5 nggak bisa ya? Jawab nomor 6 siapa? Yang benar jawabannya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena botolnya ditutup. Ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Berarti Ibu Sri matanya lebih tajam ya. Betul kan Ibu Sri? Ibu Sri hadiahnya nanti umroh. Ketemu depan Ka'bah ya. Ketemu depan Ka'bah. Janjian depan Ka'bah ya. Betul. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu, betul tadi kata beliau. Yang penting tuh semua tadi teori sudah sampaikan teorinya, semangatnya, nggak pernah action. Botol, jadi botol kita. Kenapa? Botolnya nggak dibuka. Ini cara unik, ini kabel, tapi nggak pernah action, nggak pernah cobain, nggak pernah ngetes. Harus dites, harus dipakai, harus dimanfaatkan. Kalau nggak nanti apa? Gelas nggak akan penuh, anak kita nggak akan pintar. Kenapa? Botol kita belum dibuka. Jadi pada prinsipnya semua teori itu hebat. Alumni ITB itu banyak, tapi dikritik.
Institut Teori Bandung, banyak teori. Oleh karena itu jangan banyak teori, banyak action. Nah, ini contoh orang yang sudah mengerti satu metode, dia mengerti satu teknik, akhirnya dia bisa memanfaatkan metode itu untuk kemenangan. Coba kita lihat, sudah pernah nonton video ini? Belum ya, kalau sudah pernah nggak apa-apa, boleh pulang. Dia ngerti nih, budayanya nih, setelah dia ini memahami dia. Pepsi, ini iklan ya. Dulu saya nggak dibayar sama Pepsi ya, nanti saya minta bayaran. Yang kalau Jepang iya, jadi memahami proses itu 70% kesuksesan. Jadi kalau Bapak Ibu mau jago dalam ini, memahami aja. Dengan memahami alat ini, Bapak Ibu akan mencapai kesuksesan. Jadi seperti budaya Jepang, budaya Jepang kan, saya 1 bulan tinggal di Jepang, di Tokyo University. Betul. Setiap kita ketemu orang tua kita harus beli balsem. Kenapa? Kayak gitu. Beneran. Beneran. Dan orang Jepang semangat sekali ngomong bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris. Semangat sekali. Waktu profesor saya masuk, hello everybody, Raya. Raya itu apa? Raya. Apa itu Raya? Raya itu banyak how are you. Cuman karena dia terlalu semangat bahasa Inggris, Raya. Teman sekelas kan kami ikut kelas akselerasi internasional 1 bulan belajar di Tokyo. Alhamdulillah saya nggak ngerti apa-apa. Soalnya papa saya semangat kali bahasa Jepang. Yang kami tangkap apa? Semangatnya. Tetapi pulang dari sana kami tetap bersemangat. Itu tadi emosi tadi. Dia tuh memang suka sekali mengajar. Orang di sana itu sangat suka mengajar. Saya itu dianggap anaknya. Mungkin karena saya termasuk baik lah. Dianggap baik lah dibanding yang lain. Saya sampai di sana itu kalau orang itu suka sama kita akan diajak paksa minum sake. Kan saya nggak bisa. Muslim juga minum sake. Sake itu 91%-nya alkohol. Yang saya nggak tahu, saya nggak pernah minum ya Bapak Ibu ya. Yang apa bir bintang itu aja 0,5%-nya kita bisa mabuk. Konon 91%. Insya Allah koid, ya kan? Saya nggak berani minum, makanya saya jelasin capek. Professor, I'm so sorry, I cannot drink because I'm a Muslim. Pokoknya Jepang gitu. Jadi Bapak Ibu, waktu kita dijajah Jepang, kita merasa Jepang itu kejam banget sama bangsa kita. Ternyata Jepang juga kejam sama bangsa sendiri. Jadi dia itu kayak orang